atabihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lillahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Barang siapa yang sanggup untuk mengerjakan salat 5 waktu tanpa menyia-nyiakan, tanpa melalaikan. Kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, seseorang tersebut dianggap melalaikan ibadah salat ketika dia melakukan satu dari 3 hal berikut ini. Yang pertama, dia tidak salat sama sekali. Orang yang seperti ini celaka dan diancam siksa api neraka untuknya. Dimasukkan ke dalam api neraka. Atau bisa jadi on and off. Kadang sholat, kadang tidak sholat. Kalau lagi asyik, sholat. Kalau lagi tidak asyik, dia tidak melaksanakan ibadah sholat. Atau sebaliknya, ketika mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, rajin datang ke masjid, melaksanakan ibadah sholat. Tapi ketika musibahnya diangkat oleh Allah Jalla Jalaluh, ujiannya dihilangkan oleh Allah Jalla Jalaluh, kembali seperti sedia kala tidak melaksanakan ibadah salat. Atau bisa jadi orang tersebut dianggap melalaikan ibadah salat, dia salat tapi waktunya sudah habis tanpa ada alasan yang syar'i. Salat asar dikerjakan di waktu maghrib, kemudian salat maghrib dikerjakan di waktu isya. Salat subuh seenaknya saja dia kerjakan hatta sudah terbit matahari, tanpa ada alasan yang syar'i. Beda kalau ada alasan yang syar'i. Beda jika ada alasan yang dibenarkan menurut syariat, seperti misalnya ketiduran. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, man nama an salatin falyusalliha idza qama wala kaffarata illa dzalika. Barang siapa yang tertidur akan salatnya, artinya bablas, bangun-bangun sudah terbit matahari, maka salatlah ketika dia terbangun. Tidak ada tebusan dosanya kecuali dia mengerjakan salat ketika terbangun tersebut. Ini ada alasannya. Atau bisa jadi lupa. Lupa blank sama sekali. Sehingga membuat dia meninggalkan ibadah salat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, man nasiya an salatin falyusalliha idza dzakaraha fala kafarata illa dzalika. Barang siapa yang lupa akan salatnya, maka salatlah ketika dia ingat, dan tidak ada tebusan dari dosa yang dia lakukan dikarenakan meninggalkan ibadah salat, dikarenakan lupa, kecuali ketika dia ingat langsung mengerjakan ibadah salat yang dia lupa tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasannya ibadah salat ini sangat luar biasa di sisi Allah Jalla Jalaluh. Bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan daripada hadis ini, ya, wa man atabihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lillahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Barang siapa yang sanggup untuk melaksanakan salat yang 5 waktu tadi tanpa menyia-nyiakannya, tanpa melalaikannya, maka sebagai wujud untuk menjalankan hak dari salat yang 5 waktu, maka Allah Jalla Jalaluh berjanji akan memasukkan dia ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Tapi sebaliknya, orang yang melalaikan ibadah salat, ya, menyia-nyiakan salat yang 5 waktu, Allah Jalla wa'ala tidak mau untuk berjanji. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah Jalla wa'ala berkehendak,
Bisa saja dikarenakan dia tersebut meninggalkan salat 5 waktu secara sengaja di muka bumi ini, ketika dia masih hidup di muka bumi ini, maka akibat dosa besarnya meninggalkan ibadah salat yang 5 waktu tadi, bisa mengantarkannya ke dalam siksa api neraka. Jika Allah Jalla wa'ala menghendakinya. Tapi jika Allah Jalla wa'ala menghendakinya, bisa saja Allah Jalla wa'ala langsung mengampuni dosanya. Dan subhanallah ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Berkaitan tentang salat yang 5 waktu ini, keutamaannya luar biasa. Saking istimewanya salat yang 5 waktu tersebut, ya, sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan mafrudatan." Barang siapa yang sanggup untuk melaksanakan salat yang 5 waktu. Dia sanggup untuk mengerjakan salat yang 5 waktu. Kemudian, subhanallah, wajtanaba al-kaba'ira. Dan dia tersebut sanggup untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Maka apa? Yadkhulul jannata min abwabiha sya'a. Maka dia kelak akan masuk surga lewat pintu-pintu surga yang jumlah pintu surganya tersebut berjumlah 8. Subhanallah. Ini tidak lain adalah satu keistimewaan yang sangat luar biasa bagi mereka yang sanggup untuk melaksanakan salat 5 waktu. Dan salat 5 waktu ini subhanallah, ini cahaya di alam barzakh kita dan juga di padang mahsyar kelak. Subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengenali kita sebagai umatnya dikarenakan wudu yang kita kerjakan, dikarenakan ibadat salat yang kita kerjakan. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya, ya, ketika ditanya oleh para sahabat ridwanullah ajmain, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, bagaimana antum itu bisa mengenali ini adalah umat antum, umatmu ya Rasulullah? Padahal antum itu tidak sejaman dengan mereka. Bagaimana caranya untuk mengenali tersebut?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alimtu annahu ummati min wudu'ihi wa salatih." Aku mengetahui dia tersebut adalah umatku dari wudu yang dia kerjakan dan dari ibadah salat yang dia kerjakan. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalalu. Oleh sebab itu, hendaknya kita tersebut memperhatikan ibadah salat yang kita kerjakan ini. Jangan sampai disia-siakan. Karena kalau kita menyia-nyiakan ibadah salat ini, maka kecelakaan yang kita dapatkan, kebinasaan yang kita dapatkan, dan hendaknya kita tersebut selalu mengerjakan ibadah salat. Ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Kita paham, kita mengerti tentang kewajiban salat 5 waktu. Dan ingat, salat yang 5 waktu ini betul-betul menjadi cahaya buat kita di alam barzakh kita. Bahkan menjadi saksi
kebaikan bagi kita semua nanti di alam barzah dan di alam kubur. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allahu Jalla Jalaluh meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Munkar dan Nakir ingin masuk ke kuburan seorang muslim, ingin bertanya kepada hamba muslim ini tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Ketika Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk dari arah kepalanya, di situ sudah bercokol ibadah salat. Rupanya si hamba muslim ini ketika hidup di muka bumi rajin melaksanakan ibadah salat. Baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Dan ibadah salat ini menjadi saksi kebaikan buat dia. Allahu Jalla Jalaluh jadikan ibadah salat bisa berbicara. Ketika Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk dari sisi kepala mayit muslim ini, ibadah salat berkata kepada Munkar dan Nakir, "Masya'nukum? Ngapain kalian pakai datang ke tempat ini?" Kata malaikat Munkar dan Nakir, "Nas'aluhu, kami diperintahkan oleh Allahu Jalla Jalaluh untuk bertanya kepada hamba ini tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan juga tentang nabinya." Faqala, kemudian ibadah salat pun berkata, "La madkhala fikuma." Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Subhanallah, luar biasa pertolongan yang Allah Jalla Jalaluh tolong kepada kita. Dengan ibadah salat membuat kita aman di alam barzah dan di alam kubur kita tersebut. Dan lebih daripada itu, kita paham di akhirat kelak, salah satu pintu surga yang berjumlah 8, itu pintu apa namanya? Pintu as-salah. Menunjukkan bahwasannya ibadah salat ini adalah amalan yang sangat mulia, sangat agung. Sampai-sampai bagi mereka yang salat untuk masuk ke dalam jannah, untuk masuk ke dalam surga, Allahu Akbar, ada pintu khususnya. Nah, dan orang yang sanggup untuk menjaga salat 5 waktu, ini salat akan menjadi nur, cahaya buat dia di alam kuburnya. Ini salat akan menjadi burhan, menjadi saksi dan bukti kebaikan dia. Tapi sebaliknya, orang yang tidak menjaga salat 5 waktu, dia tinggalkan salat 5 waktu, Allahu Jalla wa'ala mengancamnya melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsaru ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Dia yang tidak melaksanakan ibadah salat kelak akan dikumpulkan di neraka yang sama bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, dan bersama Ubay bin Khalaf. Hadis ini merupakan ancaman yang sangat keras bagi orang yang meninggalkan ibadah salat. 4 tokoh yang disebutkan tadi adalah pemimpin kafirin. Biangnya kekufuran ada pada 4 tokoh ini. Masing-masing mewakili sebab seiring membuat manusia lalai dari salat. Fir'aun karena menjaga kekuasaannya dan menjaga kesombongannya, dikarenakan dia punya kekuasaan, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Saking sombongnya dengan kekuasaan dia miliki, dia mengaku sebagai Rabb, mengaku sebagai Tuhan. Ikhwan, jamaah, kita boleh saja punya kekuasaan,
Tapi jangan sampai kita tersebut hilang kewajiban kita. Hilang menjalankan apa yang seharusnya kita laksanakan. Salah satunya melaksanakan ibadah sholat. Seseorang yang lebih sibuk untuk menjaga kekuasaannya sehingga meninggalkan kewajiban. Salah satunya ibadah sholat itu dipermisalkan oleh Nabi SAW. Seperti Fir'aun. Haman, subhanallah, seorang yang gila jabatan, maniak jabatan, ambisi dunia luar biasa. Sampai menjilat-jilat Fir'aun. Karena jabatannya tadi itu, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Menjadi kufur. Kita boleh memiliki jabatan. Tapi jangan sampai jabatan yang kita pegang tersebut membuat kita lalai. Salah satunya meninggalkan ibadah sholat. Bagi mereka yang punya jabatan. Tapi dia tersebut ujung-ujungnya meninggalkan kewajiban. Salah satunya ibadah sholat. Itu dipermisalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW seperti Haman. Qarun, kita paham. Seorang yang tadinya beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi ujung-ujungnya menjadi kufur. Kenapa? Dia tersebut suka mengumpulkan harta dan kekayaan. Kita boleh menjadi manusia yang kaya. Berduit. Tidak menjadi masalah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa menjadi orang kaya jika kekayaan itu dibangun di atas ketakwaan. Khudhu ma halla wad'au ma haram. Ambil yang halal dan buang yang haram. Tapi jangan sampai seperti Qarun yang tadinya fakir, miskin, berada di barisan terdepan untuk ikut kajian Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam berkaitan tentang permohonan kekayaan untuk si Qarun ini. Dan Allah Jalla Jalaluh memberikan kekayaan yang sangat luar biasa kepada Qarun ini. Ujung-ujungnya dia lupa, bahkan kufur nikmat, bahkan sampai akhirnya Allah Jalla Jalaluh azab dan siksa dia. Allah tenggelamkan Qarun beserta harta-hartanya ke perut bumi ini. Mereka yang sibuk dengan kekayaan, kumpul-kumpul, hitung-hitung, sehingga melupakan kewajiban. Salah satunya adalah ibadah sholat. Maka dipermisalkan dia tersebut seperti Qarun ini. Subhanallah, termasuk Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini adalah seorang pembisnis, pedagang. Seseorang yang kafir dengan kekayaannya selalu berusaha untuk mencegah dakwahnya Rasulullah SAW. Dan Ubay bin Khalaf ini satu-satunya manusia yang dibunuh oleh Nabi SAW. Kata Nabi kita Muhammad SAW, syarrun nas man qatalan nabi au qatalahu an-nabiyyu. Sejelek-jeleknya manusia itu adalah manusia yang membunuh Nabi atau dia dibunuh oleh Nabi. Nabi Muhammad tidak pernah membunuh kecuali satu orang ini. Menunjukkan ini orang jahat. Orang ya jelek betul akhlaknya. Itulah siapa? Ubay bin Khalaf. Dia sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan dagangnya. Jamaah, berbisnis halal. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Jalla wa ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi kesibukan kita bisnis, kesibukan kita dagang, jangan sampai kita tersebut melalaikan ibadah. Salah satunya apa? Ibadah sholat. Ketika Allah Jalla Jalaluh mengundang kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Segera kita tinggalkan bisnis kita, kita tinggalkan dagangan kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau sekiranya di antara antum berbisnis, berdagang, tidak peduli tentang undangan Allah Jalla Jalaluh. Mikrofon itu di depan tokonya. Mikrofon tersebut di depan perusahaannya.
Suara adzan itu masuk ke warung dan ke tokonya. Tapi dia tidak mau untuk mendatangi undangan Allah Jalla wa'ala. Sibuk dengan bisnisnya. Sibuk dengan dagangnya. Orang seperti ini dipermisalkan sama seperti Ubay bin Khalaf. Nah, orang yang meninggalkan ibadah salat, entah karena sibuk dengan kekuasaan, entah karena sibuk dengan jabatan, atau sibuk mengumpulkan harta dan menghitung harta, atau sibuk ya dalam berbisnis dan berdagang, maka kumpulnya nanti bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, dan bersama Ubay bin Khalaf. 4 golongan ini penjahat kekufuran, pemimpin kekufuran. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, "Faman syagalahu anis salah," barang siapa yang disibukkan dari salat, ya, mulkuhu husyira ma'a Fir'aun, barang siapa yang disibukkan dari salat oleh kerajaannya atau oleh kekuasaannya, ya, maka nanti akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Maksudnya mereka yang sibuk dengan kerajaannya, mereka sibuk dengan kekuasaannya, ujung-ujungnya meninggalkan ibadah salat. Ingat, orang seperti ini akan dikumpulkan bersama Fir'aun di neraka yang sama. Waman syagalahu anha wizaratuhu husyira ma'a Haman. Orang yang disibukkan dengan ya jabatannya hingga dia meninggalkan ibadah salat, maka kelak akan dikumpulkan bersama Haman. Satu neraka, satu ruangan neraka bersama Haman. Waman syagalahu anha maluhu husyira ma'a Qarun. Barang siapa yang disibukkan dengan hartanya hingga dia melalaikan ibadah salat, maka dikumpulkan bersama siapa? Qarun. Sibuk betul dengan hartanya. Subhanallah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Jama'a wa 'addada. Subhanallah. Kumpul, hitung. Kumpul, hitung. Subhanallah. Cari. Hitung lagi. Duitnya sama seperti kemarin. Hitung lagi hari ini. La haula wa la quwata illa billah. Sampai kita kadang kaget-kaget mampir ke ATM. Dipikir mau ngambil fulus. Dipikir mau transfer kepada istrinya. Tapi cuma sebentar melihat, angkanya sama nggak kayak kemarin. La haula wa la quwata illa billah. Sampai masbuk sholat, bahkan ya sholatnya terlambat, dia nggak peduli. Subhanallah. Ya, kumpul-kumpul hitung, kumpul-kumpul hitung. Wal iyadu billah. Wal iyadu billah. Hati-hati ikhwan yang seperti ini. Nah, begitu juga kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa in syagalu anha tijaratuhu husyira ma Ubay bin Khalaf. Barang siapa yang sibuk dengan bisnisnya, dengan dagangannya, hingga meninggalkan ibadah salat, maka kumpulnya bersama Ubay bin Khalaf di neraka yang sama. Masya Allah. Makna yang didukung oleh hadis-hadis ini ya, dari hadis-hadis yang sahih. Maka oleh sebab itu, jagalah ibadah salat kita sebaik mungkin. Jangan sampai disia-siakan. Ancamannya luar biasa. Dan ingat ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa azakumullah. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Bahwasannya mereka nanti di padang mahsyar, yang pertama kali dihisab di padang mahsyar berkaitan dengan amal ibadah kita, itu adalah ibadah salat. Beda kalau berkaitan manusia antar manusia. Apa yang dihisab pertama kali? Kalau hubungan kita dengan Allah adalah masalah salat. Kalau hubungan kita dengan manusia yang lainnya, masalah dima, masalah pembunuhan, masalah darah. Subhanallah, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla Jalaluh meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuh. Amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba berkaitan tentang amal ibadahnya di hari kiamat adalah ibadah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Kalau ibadah salatnya tersebut baik, ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW. Dia mengerjakan ibadah salat selalu di atas keikhlasan, selalu di atas tuntunan Nabi SAW atau ittiba, maka salatnya baik. Maka dia telah dianggap beruntung dan sukses. Dianggap berhasil. Tetapi fa in fasadat wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika salatnya rusak, salat rusak bisa jadi dia salat tidak ikhlas. Ya, bisa jadi dia salat ikhlas tapi tidak ada ittiba. Bisa jadi dia tidak salat sama sekali. Bisa jadi on and off. Kadang salat, kadang tidak salat. Lagi miskin, salat. Sudah dapat fulus, tinggalkan salat. Itu yang terjadi dengan siapa? Dengan Qarun. Qarun itu ring pertamanya Nabi Musa tadinya. Barisan depan kalau ikut kajian Nabi Musa. Makanya saya terkadang bukan suudzon, rasa ada rasa di hati. Jangan-jangan yang di depan ini yang curhat-curhat ini, yang ada muskilah kan seperti itu. Nah, subhanallah, enggak bercanda Pak. Subhanallah. Minta didoakan. Datang kepada Musa. Nabi Musa kasihan kepada Qarun, didoakan. Akhirnya hilang kefakiran, kemiskinan. Dia jadi kaya raya. Akhirnya meninggalkan kajian, diingatkan, sombongnya keluar. Diingatkan tentang sedekah, diingatkan tentang zakat. Marah. Nah, anak takut juga ini. Saat doakan anak kaya, Ustaz. Anak khawatir antum gak datang lagi ke Masjid Nurul Ilmi ini. Pasti cari-cari, anak sibuk. Assalamualaikum, Ustaz. Apa kabar? Antum di mana? Ustaz, anak lagi di luar pulau, Ustaz. Ngapain? Lagi ada bisnisan, Ustaz. Oh, kapan ke Nurul Ilmi? Wallahu a'lam, Ustaz. Insyaallah Ramadan nanti, Ustaz. Ramadan. Lama banget Ramadan. Bayangkan. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Subhanallah. Itu terjadi dengan siapa? Dengan Qarun begitu. Ujung-ujungnya kufur nikmat. Nah, orang yang meninggalkan ibadah sholat atau on and off, kadang sholat, kadang nggak sholat, maka dia tersebut ya mendapatkan sholatnya rusak. Dia menjadi orang yang gagal dan merugi. Wal iyadu billah. Wal iyadu billah. Maka oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, man lam yuhafid ala salah lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Barang siapa yang tidak menjaga ibadah salat, maka dia tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan bukti nyata, dan tidak pula ya mendapatkan keselamatan. Tidak mendapatkan cahaya, Allahu Akbar, gelap gulita kuburannya. Orang yang tidak salat di akhirat kelak juga dia dalam kondisi berjalannya itu dalam kondisi kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Kenapa? Tidak ada cahaya. Ini kalau mati lampu, kita gimana jalannya? Pelan-pelan kan? Subhanallah. Jangan-jangan bisa tertabrak orang. Jangan-jangan, maaf, kita keluar nanti ada got di situ, ujung-ujungnya jatuh di situ. Tapi kalau kita sholat, subhanallah, di alam barzah ada cahaya buat kita. Di alam kubur kita. Di alam akhirat, di padang mahsyar juga begitu nanti. Allah Jalla wa'ala memberikan cahaya untuk kita. Nah, wala burhan, orang yang gak sholat, tidak ada bukti kebaikan buat dia. Beda kalau orang itu sholat, itu bukti kebaikan yang luar biasa. Makanya Bapak, Ibu, sesibuk apapun antum,
Apapun kegiatannya. Jangan sampai tinggalkan ibadah sholat. Jangan sampai apa? Tinggalkan ibadah sholat. Meninggalkan ibadah sholat dosa besar. Terlambat aja jangan. Antum ini gimana caranya bisa mendapatkan cintanya Allah Jalla Jalaluh kalau sholat selalu terlambat. Sampai kita paham, paling yang masbuk si fulan. Bukan begitu. Bukan, maaf, kita bukannya mau menghinakan, enggak. Tapi masa masbuk tiap hari, enggak masuk akal. Masbuk tiap hari. Kalau sekali dua kali mungkin ada alasan yang syar'i. Tapi setiap kali sholat 5 waktu, dia lagi yang masbuk. Dia lagi yang masbuk. Rumahnya bukan jauh. Rumahnya dekat. Kenapa Pak? Gimana antum ini ingin mendapatkan cintanya Allah? Kalau kita sholat tidak perhatian. Coba kalau kerja. Antum pasti apa? On time. On time datang. Takut dipotong kan fulus antum? Coba antum berpikir begitu juga. Kalau ana masbuk, ya Allah takut nih pahala berkurang. Bukan begitu? Tapi tidak ada pikiran dari kita seperti itu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi nikmat. Apalagi antum tahu dalil, tahu hadis. Ya. Saat bukankah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dan juga hadis dari Sa'id bin Musayyib bahwasanya kalau kita masbuk ada alasan yang syar'i, pahalanya sama seperti ya orang yang ikut dengan imam dari takbiratul ihram. Sahih hadisnya. Benar. Tapi menjadi masalah kalau antum setiap hari masbuk terus. Itu bukan alasan yang syar'i lagi. Itu sudah menjadi apa? Kebiasaan. Maka oleh sebab itu kata Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, ayul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Jalla wa'ala? Faqala as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Kalau kita sanggup salat di awal waktu nih, Allah pasti mencintai kita. Allah Jalla wa'ala apa? Pasti mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, kita minta apapun, pasti diberi oleh Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu Bapak, Ibu, jangan sampai terlambat ya untuk melaksanakan apa? Ibadah salatnya. Dan antum tahu tidak? Kalau kita salat di awal waktu, apalagi berjamaah, ikut dengan imam dari takbiratul ihram selama 40 hari 40 malam tidak pernah masbuk, kutibat lahu bara'atan, ditulis bagi dia 2 kebebasan. Kebebasan yang pertama adalah al-bara'atu minan nar, terbebas lepas dari siksa api neraka. Yang kedua, wa bara'atu minan nifaq, terbebas lepas dari sifat kemunafikan. Allahu akbar. Nah itu kalau kita sudah memahami ya tentang sholat yang 5 waktu. Nah sekarang ini sekedar nasihat, terutama buat para laki-laki ini. Kita sudah paham tentang kewajiban sholat 5 waktu. Dan kita sudah mengerti ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Nah kita harus mengerti bahwasannya kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu ini apa? Berjamaah. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam banyak ayat. Di antaranya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in. Laksanakanlah ibadah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Di sini menunjukkan bahwasannya ibadah sholat yang 5 waktu ini bagi kita yang laki-laki wajibnya berjamaah di masjid. Kita lihat ya di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 18. Allah Jalla Jalaluh berfirman, Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya
yang sanggup untuk memakmurkan masjidnya Allah Jalla wa'ala adalah mereka yang sanggup untuk beriman kepada Allah dan sanggup untuk beriman kepada hari kiamat. Allahu Akbar. Artinya ciri khas orang yang beriman kepada Allah, ciri khas orang yang beriman kepada hari kiamat adalah orang yang sanggup untuk memakmurkan masjidnya Allah Jalla Jalaluh. Bapak, Ibu, ini masjid dibangun tujuannya untuk apa? Dimakmurkan. Yang punya kewajiban memakmurkan siapa? Laki-laki. Jelas Bapak? Laki-laki. Beda kalau wanita, afdalnya untuk sholat wajib mereka, untuk sholat sunnah mereka di mana? Di rumah. Meskipun wanita boleh datang ke masjid, tidak mengapa demikian. Tapi kita sebagai laki-laki inilah yang wajib memakmurkan ini masjid dengan melaksanakan apa? Sholat 5 waktu. Dan pahalanya luar biasa. Disebutkan dengan kita sholat berjamaah, sholat 5 waktu ini, dalam hadis Abu Hurairah, itu pahalanya 25 kali lipat. Subhanallah, dalam hadis Abdullah ibnu Umar disebutkan 27 kali lipat. Di dalam hadis Ubay bin Ka'ab disebutkan sebanyak jamaahnya. Jadi kalau sekiranya kita mendapatkan masjid banyak jamaahnya, seperti itulah pahala yang didapatkan. Bayangkan antum di Masjidil Haram di hari Jumat melaksanakan salat Jumat di Masjidil Haram. Ya, satu salatnya saja 100.000, bukan begitu? Ditambah plusnya lagi apa? Berjamaah, luar biasa. Ya, luar biasa. Dan ingat, sholat berjamaah ini hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Ya. Ada seorang sahabat Nabi. Namanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Siapa? Abdullah ibnu Umi Maktum. Datang kepada Rasulullah SAW meminta rukhsah. Meminta keringanan. Agar diizinkan untuk sholat di rumah. Karena kondisi beliau buta. Dari rumah beliau menuju Masjid Nabawi, jalan yang dilewati penuh dengan rintangan. Penuh kerikil-kerikil tajam, penuh dengan duri. Khawatir kaki ini terinjak duri dan kerikil tajam tadi itu. Farakhasalahu. Tadinya Nabi Muhammad memberikan rukhsah, memberikan keringanan buat Abdullah ibnu Umi Maktum untuk salat di rumah. Falamma walla da'a. Ketika beliau berpaling untuk meninggalkan Rasulullah SAW, dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW. Ya Abdullah, ta'al. Wahai Abdullah ibnu Umi Maktum, kemari lagi antum. Naam ya Rasulullah, ada apa? Kata Nabi, aku ada satu pertanyaan. Silahkan ya Rasulullah, apa pertanyaannya? Atas ma'un nida? Apakah antum mendengar suara adzan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Apakah antum paham tentang waktu salat? Naam ya Rasulullah. Aku dengar suara azan. Aku paham waktu salat. Faqala Rasulullah. Rasulullah kemudian berkata kepada Abdullah ibnu Umi Maktum, idzan fa'ajib. Kalau begitu datangi masjid. Itu buta. Gimana dengan kita yang bisa melihat? Tentunya lebih wajib lagi untuk memakmurkan ini masjid dengan melaksanakan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Semangat Bapak untuk memakmurkan masjidnya Allah Jalla Jalaluh dan rumahnya Allah Jalla wa'ala untuk sholat berjamaah di masjid. Jangan sia-siakan umur kita. Bapak sudah legend, Bapak sudah tua, tinggal menunggu undangan Allah Jalla wa'ala. Tinggal menghitung hari. Jangan sampai antum masih malas-malasan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan adzan dulu. Naam.
Ikhwani wa akhwati fi din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, kita tahu besarnya pahala salat berjamaah di masjid. Jangan sia-siakan. Dalam hadis Abu Hurairah tadi disebutkan berapa? 25 kali lipat dibandingkan salat sendirian. Dalam hadis Abdullah ibn Umar 27. Dalam hadis yang lain disebutkan berapa? Sebanyak manusia yang salat di masjid tersebut. Artinya apa? Ini fadilah, keutamaan yang besar bagi kita yang salat berjamaah di masjid. Jangan sia-siakan. Makanya kata sekelompok ulama mengatakan seperti ini, al-ahmaqus safi alladzi taraka salatal jamaah. Hanya orang yang bodoh, dungu yang meninggalkan apa? Salat berjamaah. Permisalannya gampang ya, ikhwan. Misalnya di antara antum tidak ada kerjaan, kemudian datang kepada seorang ustadz lah misalnya, atau seorang teman, minta carikan kerjaan. Alhamdulillah, dapat 2 kerjaan sekaligus, 2 kantor yang siap menerima antum. Kantor yang A menggaji antum, mengupah antum itu 27 juta. Sedangkan perusahaan yang B mengupah antum, menggaji antum cuma 1 juta. Menurut antum Bapak, kalau kita punya akal sehat dan waras, memilihnya yang mana? Kita lihat pekerjaannya sama, durasi waktunya bekerja sama, problematikanya sama, nggak ada beda. Datang jam 8, pulang jam 4. Pekerjaannya sama persis, tidak ada bedanya. Tapi perusahaan A gaji 27. Perusahaan B gaji 1 juta. Antum pilihnya yang mana? 27 juta. Tayyib. Kalau ada di antara antum ini yang memilih 1 juta, apa yang antum omongkan sama dia? Dungu, bodoh, bahlul, apalagi? Bukan begitu? Laki-laki yang sholat sendirian di rumahnya, berarti apa? Antum nyebut kan? Al-ahmaqus safi alladzi taraka salatal jamaah. Hanya orang dungu, orang bodoh yang meninggalkan salat berjamaah di masjid. Jadi kalau nanti antum salat sendirian di rumah tanpa ada alasan yang syar'i, bukan karena hujan lebat, bukan karena sakit, cuma lagi malas aja ke masjid, berarti begitu kira-kira ya. Nah, dan ibu-ibu jangan mau punya suami yang ya artinya enggak astagfirullahalazim, mentang-mentang pahala enggak terlihat sih. Jadi antum seenaknya. Coba tadi kalau berkaitan dengan fulus, karena di otak kita ini fulus lagi. Dipermisalkan begitu marah. Nah sama tadi. Orang yang meninggalkan salat 5 waktu atau laki-laki yang meninggalkan salat 5 waktu, malah dia memilihnya salat di rumah, berarti dia dungu, bodoh, ahmak, safi. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Dan maaf ya, salat berjamaah di masjid itu untuk laki-laki, bukan aki-aki seperti antum. Jelas kewajiban berjamaah di masjid buat kita laki-laki, bukan buat aki-aki seperti antum. Nah, jelas laki-laki semuanya. Dan kalau sekiranya antum itu sholat di rumah, berarti antum itu laki apa perempuan? Itu masalahnya. Hati-hati. Seringnya sholat di rumah mengakibatkan antum nanti jadinya apa? Melambai. Maka sholatnya apa? Di masjid. Hidupkanlah ya masjid ini dengan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Taib. Nah ini berkaitan tentang masalah dosa besar yang keempat. Hendaknya apa? Laksanakan sholat yang 5 waktu. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Dan ingat salah satu ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu apa?
adalah siksa api neraka. Disebutkan di dalam surah Al-Mudaththir. Ya, disebutkan dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 dan 43. Ma salakakum fi saqar? Kata penduduk surga, kenapa kalian pakai mampir ke neraka Saqar? Penduduk neraka pun menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami ketika di dunia tidak pernah sholat. Dan kemudian dalam surah Al-Ma'un, Allah mengatakan apa? Wailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Bukan orang yang melalaikan ibadah sholat. Alladzina an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Subhanallah. Fawailul musallin. Wail itu artinya apa? Celaka. Maksudnya kata sebagian ulama, itu wail dalam satu asar, lembah yang ada pada neraka. Artinya orang yang meninggalkan ibadah sholat secara sengaja, maka ancamannya adalah api neraka, mendapatkan lembah neraka. Dan termasuk juga kita katakan orang yang melalaikan ibadah sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Melalaikan tadi ada 3 ya. Pertama, tidak sholat sama sekali. Yang kedua, on and off. Kadang sholat, kadang nggak sholat. Tergantung antum. Kalau lagi asyik sholat, kalau lagi nggak asyik nggak sholat. Yang kebanyakan sih di antara antum kalau lagi dapat musibah, barisan depan. Di sop yang pertama. Kalau musibahnya sudah hilang, nggak sholat lagi. Sop keberapa? Lagi berantem aja sama istri nih. Sop depan tuh, di belakang ustadz percis. Kayaknya ingin menggantikan ustadz. Tapi ketika istrinya baik lagi sama dia, Allahu Akbar, di barisan luar dia. Atau dia sholat, tapi masalahnya habis waktu. Bangun subuh seenaknya aja. Nah ini bahaya ya orang-orang seperti ini, hati-hati. Wallahu alam, ini pesannya, jaga sholat sampai mati. Dan ingat Nabi Muhammad mengenali kita dengan wudhu kita dan ibadah sholat. Kalau kita ingin dikenali oleh Nabi Muhammad SAW, jaga ibadah sholat pastinya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau ingin kuburan kita terang benderang, jaga ibadah sholat. Kalau kita ingin nanti di padang mahsyar dan melewati sirat dengan tenang, ya, cepat sampai ke jembatan yang mengarah ke surga, laksanakan ibadah sholat. Kalau nanti jalannya kita enak, ada cahaya, tanpa ada gelap gulita, laksanakan ibadah sholat. Dan ingat, yang tidak sholat, kumpulnya sama siapa tadi? Fir'aun. Sama siapa lagi? Haman. Sama siapa lagi? Qarun. Kemudian yang terakhir, ya sama Ubay bin Khalaf. Ini subhanallah, para tokoh penjahat ini. Orang-orang jahat semuanya. Dan sekali lagi ya bapak-bapak, ingat wajibnya 5 waktu berjamaah di masjid. Dan sekali lagi saya ingatkan, salat 5 waktu berjamaah di masjid bukan buat aki-aki. Nah, ini aki-aki ya kan. Tapi buat kita semua apa? Laki-laki. Jelas ya? Laki-laki. Yang kedua, salat berjamaah memakmurkan masjid tugasnya siapa? Laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan salatnya apa? Di rumah. Nah, kalau kita misalnya maaf, seringnya salat di rumah, subhanallah, ana malah curiga, jenis kelamin antum laki-laki apa perempuan? Itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wa sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.